pesisir pantai selatan Pulau Jawa, di sebuah desa bernama Wonoharjo, tinggallah seorang pemuda bernama Banyu Satria. Ia harus menjadi tulang punggung keluarga, karena ayahnya telah meninggal 7 tahun yang lalu karena sakit. Banyu Satria dikenal sebagai pemuda sederhana yang suka membantu tanpa pamrih. Ia bekerja sebagai nelayan layaknya kebanyakan warga desa Wonoharjo lainnya. Beberapa bulan terakhir ini, ibunya sering mengalami sakit-sakitan, mungkin karena faktor usia yang kini menginjak 66 tahun. Ia melaut setiap hari, tetapi hasil tangkapannya sering minim karena cuaca yang tidak menentu dan saingan yang banyak. Pagi buta, cahaya oranye menyentuh perahu kayu tua milik Banyu, yang ia rawat dengan sepenuh hati. Banyu menyandarkan perahunya kemudian mengambil hasil tangkapannya. Ia hanya mendapatkan beberapa ekor ikan kecil saja. "Bu, obat ibu hampir habis. Hasil tangkapan hari ini belum cukup untuk membeli yang baru. Saya harus bagaimana lagi?" ucap Banyu Satria. Ibunya menggenggam tangan Banyu. "Nak, laut ini keras, tapi ia juga berhati lembut. Jika kau menghormatinya, ia akan membalas kebaikanmu. Jangan pernah menyalahkan laut, dan jangan pernah berharap jalan pintas," jawab Bulastri, dengan senyum dan perasaan penuh kesabaran. Banyu tahu ibunya benar, tetapi rasa takut kehilangan lebih besar daripada nasihat bijak. Penyakit ibunya memburuk, ia batuk lebih sering. Banyu merasa waktu menipis. Ia berpikir keras bagaimana caranya bisa membeli obat untuk ibunya. Sore itu, Banyu Satria mulai mencari ikan di tempat biasa. Telah berjam-jam ia lalui, tetapi hasilnya tetap masih minim. Ia mulai terdesak. "Kalau begini terus mana mungkin aku bisa beli obat buat ibu?" gumamnya dalam hati. Banyu memutuskan melanggar janjinya. Ia mendorong perahu ke perairan yang dilarang, mencoba memburu gerombolan ikan di palung karas. Ia berharap di sana akan mendapatkan hasil tangkapan yang lebih banyak. Namun baru saja memasuki perbatasan wilayah terlarang, tiba-tiba langit berubah. Badai datang tanpa adanya peringatan. Banyu Satria melawan ombak yang menghantam. "Ya Tuhan, saya tidak meminta kaya. Saya hanya mohon kesempatan satu kali lagi. Beri saya waktu untuk merawat ibu," ucap Banyu sambil memejamkan matanya. Di tengah gulungan ombak yang mematikan, Banyu tidak memohon harta, ia memohon waktu, dan disitulah, Laut Selatan mulai mendengarkan niat sejatinya. Badai mereda secepat kedatangannya, meninggalkan Banyu terombang-ambing, kelelahan, tetapi selamat. Laut tenang setelah badai, perahu Banyu bergoyang perlahan. Banyu melihat seutas jaring besar tersangkut di gugusan karang tak jauh dari perahunya, itu milik nelayan lain. "Aku bisa ambil ikan yang terperangkap ini, aku bisa menjualnya untuk obat ibu." Tidak ada yang tahu, tapi Banyu menggeleng. "Tidak, itu bukan rezekiku. Aku sudah meminta kesempatan, bukan mencuri." Selama 2 jam penuh, dengan tubuh yang masih sakit karena badai, Banyu memotong tali yang kusut, menarik jaring berat itu, dan meletakkannya kembali di pantai terdekat yang aman. Ia melakukannya tanpa saksi, tanpa mengharapkan pujian, hanya demi kehormatan. Malam itu, Banyu kembali melaut, langit gelap, tetapi bulan purnama bersinar seperti mutiara. Suasana sangat hening, hanya suara dayung yang lembut dan ombak kecil. Tiba-tiba, air laut di sekitar perahu Banyu mulai bercahaya dengan aura hijau zamrud yang lembut, bukan dari permukaan, tetapi dari kedalaman. Banyu terpaku. Di kejauhan, ombak membentuk gulungan yang tidak ganas, melainkan anggun, seperti tirai sutra. Di puncak ombak itu, muncul sosok wanita yang diliputi aura kehijauan dan keemasan. Wajahnya anggun tak terlukiskan. Itu adalah Nyi Roro Kidul. Ia tidak berbicara, ia hanya menatap Banyu. Tatapannya bukan intimidasi, melainkan pengakuan atas ketulusan yang Banyu tunjukkan di bawah badai dan di tengah kejujurannya. Sosok itu menghilang secepat ia datang, meninggalkan lautan yang tenang. Seketika, muncul suatu keajaiban. Banyu merasakan jaringnya, yang tadinya kosong, menjadi terasa sangat berat. Ia menariknya dengan susah payah. Jaringnya penuh dengan jenis ikan yang paling langka dan besar. Ikan-ikan itu seolah-olah berenang sendiri masuk ke jaring Banyu.
Dalam perjalanan pulang, Banyu masih tidak percaya dengan peristiwa yang baru saja ia alami, seolah bagaikan mimpi. Banyu kembali dengan hasil tangkapan yang membuat iri seluruh desa. Ia mendapatkan banyak uang dari hasil melaut semalam. Banyu memanfaatkan uang itu sebaik mungkin, membeli obat untuk ibunya dan memperbaiki kapal. Ia juga tidak lupa memberi sedekah pada anak yatim di lingkungannya. Nak, ibu tahu itu bukan hanya sekadar keberuntungan, tetapi rezeki dari Allah yang Maha Kuasa. Laut Selatan memberimu titipan karena kau menanam kebaikan, bukan karena kau memohon kekayaan. Ingat, berkah ini untuk membantu, ucap ibunya sambil tersenyum. Saya mengerti, Bu, berkah ini bukan milik saya sendiri, balas Banyu dengan nada hormat. Hari-hari berikutnya, Banyu selalu mendapatkan hasil tangkapan yang melimpah. Tetapi ia tidak lupa untuk terus berbagi rezeki kepada mereka yang membutuhkan pertolongan. Keberuntungan Banyu menjadi bahan pembicaraan sesama nelayan di Pangandaran. Jumari, nelayan tua yang serakah, merasa iri dan mulai curiga kepada Banyu. Suatu hari, Jumari dengan suara sinis berkata kepada orang-orang di sebuah warung kopi, "Banyu pasti sudah main dukun, atau dia sudah berjanji tumbal pada Ratu Pantai Selatan. Mana mungkin anak kemarin sore dapat ikan sebanyak itu? Secara nalar tidak bisa masuk akal." Jumari, dengan hati yang penuh dengki dan keserakahan, mencoba meniru Banyu. Ia melaut di malam purnama berikutnya, membawa sesajen mahal yang ia curi, dan berteriak meminta kekayaan. Jumari melaut jauh, namun gelombang kecil yang datang berturut-turut menghancurkan kemudinya. Ombak itu tidak menenggelamkan, tetapi mengajarinya. Jumari kembali tanpa hasil, kapalnya rusak. Ia tidak dihukum mati, tetapi ia dihukum oleh kegagalannya sendiri dan amarah laut atas keserakahannya. Laut Selatan menunjukkan bahwa ia membalas niat, bukan ritual. Banyu mengetahui kesulitan Jumari, yang kini tidak bisa melaut, alih-alih merayakannya. Banyu diam-diam mengirimkan ikan terbaik dari hasil tangkapannya untuk keluarga Jumari. Beberapa minggu kemudian, Bulasri, ibunya Banyu, sudah membaik dari sakitnya. Kini, Banyu menjadi nelayan yang makmur secara batin. Ia disegani oleh tetangga. Suatu sore, Banyu melaut khusus untuk berterima kasih. Ia hanya membawa seikat bunga cempaka dan buah-buahan. Tanda syukur yang sederhana, bukan persembahan ketakutan. Ia melarungkannya ke laut. Ia tidak meminta lagi. Ia hanya berterima kasih atas anugerah yang diberikan. Tiba-tiba, aura hijau zamrud kembali melingkupi perahunya. Nyi Roro Kidul muncul, berdiri di atas riak air. Kali ini wajahnya terlihat sangat jelas dan tersenyum tulus. Sosok itu menghilang, tetapi Banyu merasakan sesuatu berubah di dalam dirinya. Ia kini tahu, ia memiliki intuisi yang luar biasa. Ia bisa mendengar posisi ikan besar. Ia bisa merasakan perubahan cuaca, jauh sebelum nelayan lain merasakannya. Banyu Satria menjadi nelayan paling dihormati di Pangandaran. Bukan karena kekayaan, tetapi karena kearifan dan ketulusannya. Laut Selatan, di bawah kuasa Nyi Roro Kidul, bukanlah tempat yang haus darah, ia adalah cermin. Ia memberikan berkah kepada yang tulus, dan menghukum kegagalan niat pada yang serakah. Nyi Roro Kidul adalah pelindung bagi yang memuliakan. Dan begitulah Banyu Satria, sang nelayan, menemukan samudra kasih di Laut Selatan.